persepsi yang terbangun sekarang kayak berbeda. misalnya politik dinasti dan lain-lain itu kan persepsi publik yang sudah mulai terbangun kan, dan itu kita persepsikan kok Jokowi menurut kami berbeda ya dari yang dulu. Kok ini belum ketok palu, sudah banyak deklarasi padahal secara undang-undang masih terlarang. Gitu loh. Jadi orang beranggapan kok mereka kayak tahu duluan hasil dari putusan ini. Ini bukan soal kalah menang lagi, ini soal gengsi ya. Ini soal bagaimana mempertahankan marwah politik, Pak. Karena apapun tentu PDIP dalam konteks ini merasa partai politik yang paling sakit hati secara politik. Tekanan tidak ada. Sama seperti Mas Ganjar di acara Mata Najwa ketika baru dideklarasikan kan, kemudian diwawancara sama Mbak Nana, di situ Mas Ganjar masih yakin bahwa Pak Jokowi masih tetap bersama beliau. Sampai apa? Sampai deklarasi. Pak Jokowi menyatakan hal yang lain. Iya. Nah, kan belum ada pernyataan lain kan? Belum ada Makanya. Karena itu saya sakit hati sama diri saya sendiri karena belum bisa membayangkan. Saya udah membayangkan, bro, makanya sakit hati duluan. Bagaimana Pak Jokowi menyatakan itu loh. Saya belum bisa bayangin. Dan itu belum salah prediksi. Kalau Anda membaca pernyataan Mas Ganjar yang seperti itu gimana? Oh, dia Mas Ganjar itu bagian dari pelipur lara sakit hatinya tadi. kalau pelipur lara itu bagian klik ya. Kalau saya gini. Dia punya keyakinan yang solid bahwa Pak Jokowi masih bersama dia. Artinya kan bahwa biarlah Ganjar Spartan yang menjawab. Dan dari dulu ngomong soal rambut putih dan lainnya kan pernah kan di acara relawan ngomong Itu ke arah Pak Basuki Hadi Mulyono. Ini kayaknya terakhir kemarin di acara terlalu dalam. di acara Terlalu dalam. Anda terlalu melesat. dan Prof Nur yang bilang tadi di acara PDIP Ya, kan kalau itu ya. satu hari Ya kan? setelah dilantik bla 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 itu kan disampaikan dengan clear, dengan nggak ada tafsir lain pada saat dia menyampaikan, dan belum ada perubahan apa-apa, belum ada statement yang berubah dari penyampaian itu sampai saat ini, sehingga kemudian Mas Ganjar ngomong ya kalau mengacu pada statement itu kan nggak berubah. Gitu lah. Nah, jadi justru saya malah mau nanya ke relawan Ganjar dan Spartan tadi ya, relawan Jokowi. Jadi sebenarnya Mas Eko ini relawan Jokowi atau relawan PDIP sehingga harus sakit hati saat Pak Jokowi terlihat memilih yang lain. Gini deh, kalau saya melawan mendukung Jokowi, sakit hati kalau saya mendukung Jokowi karena kita lihat sosoknya oke, kayaknya nggak haus kekuasaan deh, tulus dan lain-lain gitu loh. Ketika fenomena yang sekarang, kan kita melihat kok Jokowi yang sekarang berbeda di kepala kita dibanding Jokowi yang sebelumnya. Anda berani? Jokowi yang sekarang haus kekuasaan. Setidaknya memajukan anaknya yang tadi Anda bilang belum ada kan itu. Ini kan soal persepsi kan, bahwa kenyataannya benar atau tidak. Didahului dengan kalimat persepsi. Saya nggak tahu. Ya, kalau dulu Bahwa haus kekuasaan. persepsi yang terbangun Sekarang kayak berbeda. misalnya politik dinasti dan lain-lain itu kan persepsi publik yang sudah mulai terbangun kan, dan itu kita persepsikan kok Jokowi menurut kami berbeda ya dari yang dulu. Dari apa jadi apa? Dan dulu tidak haus kekuasaan. Menjadi sekarang dulu dia ngomong bahwa anak saya nggak ikutan politik, anak saya gitu-gitu kan, itu kan statement yang pertama yang kemudian kita glorifikasi. Luar biasa nih, ini presiden kita, anaknya nggak boleh ikutan politik dan lain-lain. Bukan nggak boleh, tidak berminat dan lain-lain. Kan terjadi perubahan-perubahan. Kalau bahwa sekarang persepsi kita berubah karena memang suasananya berubah. Gitu loh. Saya nggak pernah jadi relawan Jokowi secara resmi. Ganjar iya. Ganjar ya. Ya, saya pendukung Jokowi di media sosial dan lain-lain. Ketika Ganjar ya. Jadi Jokowi haus kekuasaan. Setidaknya persepsi publik dengan isu politik dinasti dan lain-lain kan persepsi publik. Ini nyari bahaya. Sudah ada apa namanya Relawan ini publik yang mana nih? Ya, survei Kompas sudah ada kemarin 60%. Oh iya, saya hafal. Ada kan? Ya. Ini kenapa harus? Ini kan survei sudah ada. Persepsi publik menyatakan. Aku melanjutkan Mas Eko sebut aja tadi. Aku dulu tidak harus kekuasaan. persepsi publik kayak gitu. Enggak, bukan. Ini harus pelan-pelan nih supaya enggak bahaya tah. Menurut Mas Eko bahwa
dulu itu udah harus kekuasaan, tapi sekarang survei Iya. menunjukkan sebaliknya, gitu ya? Ya. Iya, itu Jadi- aman. Kalau itu aman. Iya. Survei menunjukkan Sebaliknya. Ya bahwa publik tidak Yang paling setuju. aman sebaliknya. Tidak Kalau setuju persepsi dengan Mas Eko politik dan dinasti teman-teman dan lain-lain. Ganjarian gitu Spartan loh. gimana Iya. Mas? Kenapa? Kalau cuaca nuansa di Ganjarian Spartan, iya sesama nggak atau Sama apa? tuh, setara nggak dengan apa namanya, sama nggak dengan tadi surveinya Kompas tadi itu? Iya, kalau survei itu merekam persepsi publik kan teman-teman Ganjarian sebagai bagian dari publik. Saya mau luruskan sejauh yang saya baca survei itu tentang dinasti politik. Yap. Jadi bahwa itu dibaca sebagai Haus kekuasaan. itu perlu indikator lagi. Tapi Ya, dinasti setuju. politik ya, Dinasti politik lah, Mas. ya itu yang lebih tepat. Jadi Tapi dulu kan tidak haus kekuasaan, surveinya itu. sekarang survei Dinasti menyatakan politik. dinasti politik. Gitu ya. pencalonannya Gibran kan nggak bisa juga dikatakan sebagai dinasti politik. Ini kan eranya era demokrasi, bukan era kekuasaan. Nah, kalau yang Monarki, ini, monarki kerajaan Karena agak dan sama sebagainya. dengan Fahri Hamzah pada Hamzah, lalu. betul. Saya mudah-mudahan ya jadi dosen sekali aja boleh ya? Boleh, Nanti boleh. aja. 5 menit aja. Ini dinyatakan dinasti politik, ya. Pelan-pelan. Nggak, supaya cara berpikir sini. Dinasti itu mengacu kepada seorang bapak yang kemudian anaknya masuk kekuasaan juga, dan lain-lain lah gitu ya. Ada yang mengatakan cuma lingkaran pertama, ada yang lingkaran dulu, macam-macam teorinya. Tapi saya sependapat untuk mengatakan bahwa hak itu sebetulnya ada. Karena apa? Nanti anak-anaknya orang nanya dong ya. Dia lahir sebagai anak presiden kan? Mana hak saya? Kenapa saya ketika terlahir sebagai anak presiden? Nggak boleh. Kenapa saya tidak boleh? Boleh, ya. Tapi tidak untuk menyatakan dinasti politik itu tidak ada. Dinasti politik ada, sama juga dengan dinasti ekonomi ada, betul nggak? Ya. Ya kan? Jadi Enggak, definisi dinasti politik itu seperti apa dulu? Ya. Kalau misalnya dinasti politik itu misalnya dari ayah menurunkan ke anak, ya, ya. misalnya raja menurunkan kepada pangeran, nah, itu boleh Itu versi dikatakan kerajaan. Ya kerajaannya. Ya, Kalau ya. dinasti di dalam demokrasi kan bukan Indonesia, di negara-negara Ya, lain. ya. Tapi saya ingin mengatakan dalam konteks demokrasi pun, di mana bentuknya republik pun, tetap ada dinasti ekonomi, ada dinasti politik. Yang jadi masalah adalah yang pertama, hak seluruh anak presiden pun dijamin kalau menurut ilmu komunikasi politik, kalau kita belajar di sekolah-sekolah yang benar nih. Yang kedua, ditambah dengan ya ada juga orang. Yang kedua, bukan sekolah sore ya, Prof. Ya? nggak bisa, jangan pagi sore bisa benar. Yang kedua, persoalannya adalah begini. Dia punya hak yang sama. Ya. Lalu yang kedua itu seberapa cepat. Nah, itu juga ada tuh. Kan ada juga contoh-contoh presiden di Indonesia yang pada waktu dia memerintah, anaknya tidak maju pilkada. Bisa kan? Ya. Nah, itu jadi ada persoalan seberapa cepat. Seberapa cepat pun masih dipersoalkan. Kenapa nggak boleh cepat? Kalau sudah tiba waktunya bagaimana? Ya. Nah, maka mulai yang ketiga, yaitu yang paling adil pertanyaannya, seberapa kesetaraan buat semua anak-anak yang lain, gitu loh. Jadi anak-anak yang bukan presiden, yang juga di bawah 40 tahun, itu seberapa besar peluangnya untuk itu. Baru yang keempat, dinasti politik itu sebetulnya agak lebih berbahaya dalam tataran prakteknya. Di mana pernah diceritakan di sini ya, saya ulang sedikit lagi aja, nggak sampai 3 menit lah. Bahwa yang pertama, di lingkaran pertama yang akan bekerja itu aparatur negara. Kenapa aparatur negara? Tanpa disuruh pun mereka akan bekerja. Wong diangkat sama ayah Anda. Lah kalau tidak menang keluarga dinasti itu, malu kami. Itu yang pertama, lingkaran. Lingkaran yang kedua, katanya itu adalah relawan, aktivis, dan jawara. Lingkaran yang ketiga itu adalah agamawan. Lingkaran yang keempat yang paling berbahaya, nah, terpaksa saya ngajar, itu akademisi. Kalau akademisi sudah mengatakan tidak ada dinasti politik, nah itu udah paling berbahaya. Itu udah paling komplit dinasti politiknya. Jadi saya cuma mau bilang di nggak sedikit, setengah menit, di sistem kerajaan maupun di sistem demokrasi tetap ada dinasti politik. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah setara bagi seluruh warga negara, setara dalam arti kesempatan untuk maju. Nah ini kita tanya MK nanti ini. Kami sependapat soal presidensial threshold, kami sependapat lainnya. Yang kedua, yaitu apakah ada keterlibatan aparatur negara atau tidak gitu. Karena kecenderungannya akan ada. Tapi kalau semuanya itu Secara oke, teori, ya, secara teori. ya, itu tadi. Ya. Tidak ada, Anda nggak percaya teori bahwa aparatur negara akan netral. Kalau kata Einstein,
kalau fakta tidak sesuai Nggak dengan selesai, teori, dilanjutkan oleh guru yang lain. bukan. Kata Einstein, kalau fakta tidak sesuai dengan teori, faktanya harus diubah, Bang. Oke. Bukan Faktanya teori yang diubah. harus, iya faktanya harus diubah. Jadi harus ada proses ulang di MK. lanjut, Prof. Karena udah selesai. Saya udah selesai kan? Karena saya tuh sudah nggak ngajar, tapi saya balikan lagi ya. untuk saya cuma mengatakan- mau Siap. menanyakan Nggak dari apa-apa. soal tadi yang dijelaskan. Ya, iya, Bang Dal. Kira-kira yang salah dari sisi pelaksanaan demokrasi kita yang mana? Karena itu terjadi di daerah juga, Prof. Maksud saya di pilkada, pilgub segala macam itu juga keluar juga. Misalnya contoh, kenapa misalnya si A kita dorong jadi kepala daerah? Iya, iya. Mungkin ya karena dia keluarga dari dulu mungkin di situ keluarga terhormat. Iya. Dulu mungkin secara historis keluarganya pernah berkuasa dan seterusnya. Iya. Nah itu terjadi. Iya, iya. Nah ini kan tadi pertanyaannya kan seperti itu yang ada di Iya, sini iya. sekarang. Nah menurut saya selama dia sesuai dengan koridor hukum, Iya. aturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama itu misalnya dibenarkan oleh ya, calon kontestan lainnya, Iya, iya, iya. berarti tidak perlu ada yang dipersoalkan, kecuali misalnya kontestan lainnya keberatan dengan adanya begini dan seterusnya, dianggap melanggar dan seterusnya. Cabut Nah ini berkas. mungkin ya, itu mungkin bisa dijadikan soal, iya. Silakan. Ini menafikan kenapa ada 60%, 70% orang yang berpikir sebaliknya. Tapi tidak tertutup juga bahwa ada 25% kalau nggak salah yang berpikir seperti Tapi, ini. Prof, Jadi nggak apa-apa sama. Bukan, Prof. Maksud saya jangan juga kita menggiring opini seakan-akan apa yang terjadi ini adalah yang benar tadi bahwa itu dinasti politik. Iya, iya. Nah, maksud saya ya katakanlah apakah namanya dinasti politik atau yang segala macam. Yang penting sekarang secara hukum dan aturan perundangan yang ada, Gibran ini sekarang boleh untuk dicawapreskan. Iya. Itu aja. Jadi nanti takutnya dan khawatirnya saya ini malah memperuncing persepsi di publik bahwa ini salah. Nah kalau itu juga. terjadi nanti gesekan Kenapa ada. persepsi Ini yang itu mesti muncul ya dilepas. jauh sebelum MK memutus ketok palu itu spanduknya sudah ada di mana-mana. Ini artinya kan masih terlarang dong sebagai cawapres. Spanduk muncul di mana-mana, bahkan ada deklarasi dari Partai Gerindra itu loh, sempat ngomong Anda kalau ngajar masih ngajar bahwa dinasti politik seperti yang saya ajarkan. Udah saya hilangkan bukunya, Bro. itu yang kemudian direkam publik jauh sebelum ketok palu itu loh. Bukan faktanya. Direkam publik bahwa kok ini belum ketok palu sudah banyak deklarasi, padahal secara undang-undang masih terlarang Masih terlarang. gitu loh. Jadi orang beranggapan kok mereka kayak tahu duluan hasil dari putusan ini. Itu yang kemudian menimbulkan persepsi Ini aneh-aneh. bisa dijawab dengan Gitu sederhana saja. Bisa nggak misalnya itu dibuktikan bahwa yang pasang baliho segala macam itu ada keterkaitannya dengan Oh enggak, ini bukan. jangan-jangan itu cuma orang lain saja. Jangan-jangan orang lain yang ingin membusukkan ingin- persepsi. yang ingin tapi ada orang itu satu. Yang kedua, Habibur Rahman itu dari Gerindra itu posting loh, kemudian dihapus. Dan saya komen di Twitter, loh ini MK belum memutuskan loh, kenapa Anda sudah teriak Gibran sebagai cawapres? Ya, kalau orang prediksinya dan kalau ini- jauh-jauh hari dan ini juga, oh iya, enggak. ngebakar hukum. ini menafikan juga Bahwa ini aspirasi boleh, tetapi secara teknis masih terlarang. Bagaimana kita mendorong orang yang secara undang-undang belum Begini aja, boleh? kesimpulannya sederhana lah. Tapi kan Sebelum yang kita masuk- disalahkan siapa? Nggak, saya selalu di sini jadi Nggak, ini orang yang disalahkan membantu siapa? orang. Tapi kan itu ide, Mas. Sehingga bebas-bebas aja, Mas. persepsi orang Disalahkan aja orang kan Ya. yang penting bukan dia secara Gini sengaja lah. mengatur itu bahwa dia Iya. akan taruh begini. Ini maksud supaya saya persepsi kenapa publiknya persepsi orang dibenarkan, terbentuk gitu loh. bahwa putusan ini bla 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 gitu sudah tersetting karena jauh sebelum itu sudah ada itu loh persepsi yang dibentuk publik. Kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan mudah-mudahan ini jadi torikes ya, membuka jalan bagi semua. Itu memang dibuka di atas 17 tahun boleh memilih sama dengan boleh dipilih. Karena apa? Kalau enggak bahaya loh. Kesan kita terhadap memilih itu boleh sembarangan. Ya kan? Anda boleh loh memilih 17, tapi kalau dipilih nggak ada syarat-syaratnya. Jadi orang milih boleh sembarangan, karena nggak ada masalah, pilih aja. Ya makanya kita sering salah pilih, ya kan? Karena memilih itu boleh relatif sembarangan. If you give Ya, peanut, ya. you will Sedangkan get dipilih, itu ada syarat. Jadi di atas 17 boleh memilih dan dipilih. Tinggal kami sama-sama itu nanti presidensial threshold itu harus dibuka karena nggak ada faktanya di dunia. Pendiri negara kita juga nggak mengatakan demikian. Tapi boleh balik ya ke topik. Ya, Boleh, ya. boleh. Belum selesai, saya belum selesai. Oh belum selesai ya? Saya mau komentar. 2 menit lagi aja Pak ya. Saya mau komentar dua hal terkait. Karena kalau nggak dikasih kesempatan orang udah sakit hati, itu menurut penelitian ilmiah bisa berakibat pada prostat. Serius, ayo Pak. Ya kayak gini, kayaknya memang kita harus berhenti diskusi
kuliah dan ngajar tentang etika politik dan politik dinasti Wih. ya. Saya udah poli- selesai. karena politik kita memang nggak pakai teori ternyata dan melampaui itu semua. Jadi buku-buku kita, Prof dan teman-teman yang pernah kuliah tentang etika politik, politik dinasti yang relatif bicara tentang teori ya, saya kira memang harus mulai ditinggalkan. Nggak ada gunanya itu Pak. Karena secara faktual memang dalam banyak hal apa yang kita baca itu tidak sesuai dengan realitas politik kita yang hari ini kita baca. Yang kedua, dalam politik dinasti itu ada yang disebut dengan cacat bawaan ya. Bahwa dinasti itu adalah satu fenomena politik dalam demokrasi nggak ada yang dibantah. Di Amerika, di Eropa, bahkan di Asia itu cukup banyak. Bahkan di Asia Tenggara, politik dinasti itu tumbuh subur bersamaan dengan proses demokratisasi berkembang cukup luar biasa. Ini menyangkut soal apa yang disebut dengan political right, bahwa semua orang punya hak untuk berpolitik, bukan hanya datang ke TPS, tapi berhak juga untuk joblos di TPS. Nggak ada yang bantah, Bang. Ya. Tapi satu hal katanya, dalam politik dinasti itu yang disebut dengan punya cacat bawaan. Politik dinasti itu seringkali membuat keluarga-keluarga dinasti, terutama ketika ada inner circle keluarganya itu berkuasa, ada kemungkinan bahwa seseorang yang semula yang bagian dari keluarga besar dinasti itu bukan siapa-siapa, dia potensi untuk langsung jumping ke jantung pusat kekuasaan tanpa proses politik dari awal. Kenapa orang tidak ribut tentang misalnya Puan Maharani sebagai dinasti politiknya Mega? Karena Puan terindikasi berpolitik sejak awal dengan Bu Mega. Mulai dari kecil, mulai dari awal bagaimana PDIP dibangun. Jadi susah bangun berpolitiknya sudah lama. Ya. Poin yang Apapun kedua, Ibas. kecepatan, ya. Iya. Akselerasi. Ibas. Definisi lama itu berapa lama ya? Nah, nanti kita diskusikan Ibas Enggak, misalnya. itu definisi lama kan penting juga karena dia kan udah jadi wali kota 3 tahun lebih. Ya 3 tahun. Kemudian Nah, itu Ibas. lama nggak kalau 3 tahun? Oh, kurang lama, Pak. Ibas. Definisi tak lama itu dulu. Betul. Ibas itu Ibas tidak tidak diterima teori. Karena MK Betul. memutuskan pernah Ibas satu hari itu jadi boleh. politisi cukup lama. Ibas itu nggak diributkan sebagai politik dinastisnya SB, tidak terlampau ribut karena memang Ibas Tidak maju. berpolitiknya agak lama. Dan tidak maju. Tidak langsung misalnya jantung kekuasaan direbut gubernur, bupati dan atau apapun lah judulnya. Tapi ketika AHY maju sebagai pilgub itu kan diributkan karena AHY tidak punya portofolio politik sebagai pengurus partai. Itu diributin. Termasuk kita-kita. Ini tidak punya background politik, tiba-tiba nyalon di Jakarta sekalipun kalah kan langsung jadi ketua umum partai. Menurut kita itu nggak elok secara demokratik, apalagi yang sekarang yang terbaru. Itu harus diakui memang serba mudah dan serba cepat. Apakah ini disebut sebagai bonus dari bagian politik nanti? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Tapi kan gini Tapi ya, ada Bang Andi. kecepatan itu yang kemudian menjadi keramaian-keramaian. Jadi ya. kalau boleh maju atau enggak siapapun dia itu kan persoalan hak rights ya. Sudah tadi rights. Ini Kalau persoalan itu ya. hak kita Ya. setuju. Nggak ada yang bisa ngebantah. Ya kan persoalan hak ini kan di mana-mana juga subjektif. Ada yang setuju nikah beda agama, ada yang nggak setuju nikah Ya, beda ya, agama ya, ketika MK memutuskan itu. Ya, ya. Banyak orang yang kecewa ketika MK mengetok palu bahwa pernikahan beda agama itu nggak boleh. Nggak boleh. Saat. Banyak yang kecewa. Mahkamah Agung, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Banyak yang kecewa. Kalau persoalan hak kan persoalan yang sangat subjektif. Bukannya biasa aja gitu loh maksudnya. Memang soal hak politik subjektif, Pak. Nggak ada yang membantah bahwa terkait dengan putusan MK dan Mas Wali Kota ini maju juga terbelah pendapat publik ya. Artinya banyak juga yang membenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Tapi ingat ketika Pak Jokowi jadi presiden, jadi pejabat publik seakan-akan ini anomali nih. Ini adalah elit yang punya diferensiasi. Berbeda dengan elit-elit yang lain yang sering menahan untuk tidak membiarkan keluarga berkarya. Misalnya kan begitu kan, untuk tidak terlibat dalam politik seperti dinasti-dinasti sebelumnya. Tapi nyatanya ekspektasi publik seperti Bung Eko dan kita-kita kan kena prank, Pak. Sama saja ternyata. Dulu Jokowi memang bukan elit, tapi sekarang elit yang memang punya kecenderungan mempersilahkan, mendukung dan mendoakan keluarganya juga menjadi bagian dari politik. Bagi saya nggak ada masalah, Pak. Jadi, memang ini Saya demokrasi. mau tanya dulu, Prof. Apalagi Iya, iya. Ini kan bicara bicara tentang soal etik. etika politik ya. Iya, iya betul. Saya tanya dulu, kira-kira etika politik itu objektif atau subjektif? Itu dulu Ke saya. Ya, kepada siapa saja yang ada di sini. Saya- Subjektif. Ya, subjektif. Etika politik itu subjektif. Nah, karena itu kan Karena yang ngomong saya bukan Bang Saleh. iya, tadi Artinya setiap orang itu punya subjektivitas dalam menilai apapun. Artinya kalau dia katakan subjektif ya, itu akan ada muncul misalnya pendapat Machiavelli kayak mana, Iya, iya, iya. John Locke kayak mana, Iya, iya. Montesquieu kayak mana. Iya. Itu kan muncul pendapat-pendapat dia karena itu tidak objektif Boleh karena nggak masing-masing orang kita punya pendapat masuk yang ke- berbeda. Karena
dalam etika politik kan begitu. Sorry Kak, tugas saya itu mengembalikan ke topik. Ya. Saya tuh di sini Enggak, ini soal etika politik karena dia disinggung soal etika politik. Oh, iya, oke. Nah, bisa jadi menurut misalnya Adi Praitno ini tidak baik. Iya, Tapi iya. menurut Saya nggak bilang baik dan buruk. Iya, Etis dan tidak etis. Iya, etis dan tidak etis. Ya. Satu, Itu sebetulnya etika politik itu kan juga bicara baik buruk. Betul, Ya. Nama betul. etis tidak etis. Moral, sama. kan moral juga. Nah, menurut kita di sini katakan seperti itu tidak baik. Ini lama-lama jadi Tapi di pelajaran. tempat lain kan bisa baik juga. Gak apa-apa, kita naikin Langsung, kelasnya 1 oktav nih supaya Kita kembalikan ke Ya. topik habis ini. Topik. Satu, Ini topik nih, soal Bro. dinasti politik ini. Iya, dilepas aja, Bro. Kalau Seru ini, Bro. Harusnya Rocky Gerung nih yang bahas. Kita dengar aja, karena ini bagian dari kerinduan kita sama Rocky nih. Iya, bagian dari dinasti politik itu bagian dari persoalan hegemoni. Kurang lebih sama dengan betul ya? Terus Sama translator Rocky lah hari ini dengan lah. sama dengan bisa dirasakan, tidak bisa dikatakan. Apalagi ketika diawali dengan tidak bahaya tah. Itu jadi dia tuh semakin nggak bisa dikatakan. Jadi bagian dari hegemoni. Yang kedua, semua orang bisa berbeda pendapat ya dalam posisinya masing-masing pada hari ini. Minggu lalu beda, bulan depan bisa beda lagi. Tapi izinkanlah kami yang masih akademisi, misalnya gitu ya, itu bagian paling luar tuh, tetap berbicara bahwa ini dinasti. Nanti dibantah oleh orang yang paling cepat menerima bahwa ini bukan dinasti, sesuai dengan lingkaran tadi. 1, 2, 3, 4, kurang lebih gitu. Nah, yang ketiga, yang paling menarik dari itu semua adalah memang perasaan publik itu, ya, ini perasaan publik nih, itu kan mengemuka pada saat tertentu gitu ya. Hari ini 60%, melawan 25%, itu hasil survei tadi. Dan bisa berubah juga besok. Itu. Jadi tantangan dari bangsa ini sebetulnya adalah bagi kami subjektif loh tadi, setuju. Apakah hegemoni ini cuma bertahan 3, 4, 5, 6 hari gitu? Makanya di awal saya bilang tadi, Pro. Iya, kembali kepada Anda pengacara. Benar. Politik ini lagi pancaroba politik. Ya, benar. Kadang panas tiba-tiba. Siapa tahu yang kadang benar. hujan tiba-tiba. Abang enggak ini Iya dan kan? semua teman-temannya yang Hujan lain. dalam- Ternyata ini cuma bertahan 1, 2, 3, 4, Iya. 5. Kalau kata orang kampung kita ini hujan panas ini. Betul, hujan panas. Iya, hujan panas ini. Hujan panas. Anomali ya, hujan panas. Jadi kalau di politik kampungku pasti- nih, kalau di kampungku kalau ada hujan panas itu tanda orang carok gitu. Iya. Tanda orang carok, Sama. tambah orang carok. Nggak tahu di kampungmu, tapi di kampungku Itu gara-gara hati-hati cara dengan hujan. istilah hujan panas itu orang keluar bawa kulit, Pak. Sama, Orang ada hal buruk. Ada hal buruk yang akan terjadi. Orang meninggal di laut atau di air. Ya, ada hal buruk Tapi yang jelas carok ya. Koalisi Indonesia Maju itu Carok, ada yang ya? panas, Bro. Hujan panas. Nggak ada yang panas koalisi Indonesia Maju. Setuju, setuju. Ini direspon. Mungkin Nggak ada yang ribut, Koalisi nggak ada yang Indonesia bermasalah. Maju hujan, Bang. Yang lain panas. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi Hujan panas. saya tidak mau mengatakan itu Izinkanlah urusan kami lain kan. sebagai lingkaran Ikut terakhir. panas. Sakit hati sudah pasti. Izinkanlah kami sebagai lingkaran terakhir, walaupun cuma benteng hordekok yang kecil, tapi tetap mengingatkan dinasti lo ini, dinasti lo ini. Di beberapa tempat dilakukan macam-macam keputusan, misalnya kalau dia dinasti, diselang 1 periode. Sesudah itu baru. Maksudnya apa? Biar 4 lingkaran ini nggak terpelihara. Tapi udah terputus diputuskan dulu. di MK itu. Iya, sudah diputuskan. 2015 Iya. Setuju, sudah dibatalkan. Ya, final and Tapi binding. pada sisi lain ada juga misalnya gini. Ini kalau kita bicara right ya, pelan-pelan. Right. Orang sesudah selesai menjabat. bukan menjabat, dia korupsi. Oh. Sesudah selesai pembinaan itu. Ya. Apa namanya? Pertahanan lah ya. Enggak, LP itu kan lembaga pemasyarakatan. Sudah selesai pemasyarakatan, dia boleh maju dong. Rights loh. Ya. Kenapa kemarin itu ada pengaturan bahwa sekian waktu nggak boleh? Ya, itu Karena apa? juga. Itu Itu kan juga hukuman, harusnya. Bro. Bagian dari hukum. Orang yang Dia sudah selesai. ya Nah, subjektivitas tapi di dalam bagian putusan hakim Iya. disebut Anda di penjara sekian tahun lalu ditambah hukuman tidak Oh, kalau boleh itu setuju. maju. Ada memang Selama itu. sekian tahun. Memang Ya, kalau ya, ada ada putusan orang yang masa mungkin pertobatan lah akan itu. Ya, Setuju. dan itu Jadi kalau dia putusan sudah selesai hakim. masa pertobatan, masa idah ada masalah kan? Iya, iya. Rights-nya Iya, ada, tetap ada. kecuali Tapi ada hakim. hukuman politik yang diputuskan apa namanya oleh pengadilan kan misalnya. Iya, disebut Kembali- itu. kembali Biasanya ke disebut. tema. Kembali ke tema. Berapa orang gitu. Iya. Tadi pre juga lu deh. Iya. Tadi udah kita bahas lah ya backgroundnya, masa lalunya, tapi kedepannya akan seperti apa nih soal tema kita nih? Oh, iya, iya. Pertarungannya akan Medan sekeras pertempuran. apa? Kalau tadi dengan diwarnai dengan sakit hati, ini sakit boleh hati boleh ini. boleh agak kecil nggak sebagai translator dari Torik karena saya Toriker. Satu, kurang lebih PDIP akan menyatakan apa? Ya. Yang kedua, Pak Jokowi akan menyatakan apa? Kan seru nih. Iya.
atau kapan dia akan menyatakan? Ini yang paling akurat Dan, baik. dan yang ketiga, benarkah hipotesa Mr. Q di Total Politik bahwa sebentar lagi akan ada The Clash of the Titans? Apa banget hipotesanya. The Clash of the Titans. Titans. Itu judul lagu apa itu? Judul Pak film. Joko Widodo itu peneliti di Jawa Timur. Tadi dia bicara di televisi, kemudian kirim pesan ke saya ya bahwa itu akan terjadi Clash of Titans. Tapi dalam bahasa Jawa istilahnya apa ya? Suamu muasu atau apa gitu lah. ada istilahnya. Kenapa ada asu-asunya itu? Masukin ada suamu. Ada istilahnya gitu. Itu akan terjadi. juga. Sorry. Ulang lagi pertanyaannya, Bro. Lupa. Iya. Yang pertama, PDIP akan mengatakan apa, Pak Jokowi akan mengatakan apa, dan kapan. Nah, itu pertanyaan dari saya. Kedepannya akan seperti apa, Bro? Ya, ditambah lagi Clash of the Titans. Ya, Ya, Mr. Q. akan terjadi Clash of the Titans. Parameter politik loh ini. Nih, parameter loh. Kok nanyanya ke saya? Parameter yang, iya. Kan yang ngasih parameter. Ya, kalau Anda nggak bisa kasih parameter, saya tanya barometer. Iya, bisa ya. Kalau nggak bisa juga kita tanya indikator. Ya. Kalau kita cari lingkarannya. Langsung marah. Ya kita nggak tahu ya, kalau melihat suasana politik yang ada mestinya mendidih ya, dan ini mirip-mirip perang Bratayuda ataupun apa namanya perang bubat lah gitu ya. Ini bukan soal kalah menang lagi, ini soal gengsi ya. Ini soal bagaimana mempertahankan marwah politik, Pak. Karena apapun tentu PDIP dalam konteks ini merasa partai politik yang paling sakit hati sebenarnya ketika Jokowi merestui dan mendoakan Gibran untuk bisa maju. Karena nggak mungkin Pak Jokowi itu nggak mendukung Gibran. Itu yang disampaikan oleh Puan loh. Ya, sekalipun misalnya Pak Jokowi mengatakan semua calon akan didukung, Anies didukung, Ganjar didukung, Prabowo didukung, tapi kan harus diakui Mas Gibran ini kan belahan hatinya Pak Presiden, Pak. Nggak mungkin membagi pilihan politiknya dengan yang lain. Udahlah, itu sudah selesai dalam konteks itu. Tinggal kita tunggu apa sikap politik PDIP ke depan. Apakah akan memunculkan resistensi dan agresivitas perang terbuka di ruang publik? Kan itu yang sebenarnya ditunggu. Kalau melihat kecenderungan saat ini kan lebih cool, kalem dan tidak nyerang, Bang. Ya. Bahkan kelihatan berbesar hati bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya dianggap bagian dari ya tanda-tanda sebelum ada pernyataan resmi dari Jokowi, ya bagi mereka semuanya baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat dari jauh, bukan politisi, bukan aktivis partai, ini sebenarnya tinggal nunggu waktu akan terjadi perang Bratayuda ataupun perang bubat, Pak. Ini nggak Clash bisa. of the Titans. Iya. Tadi ya. Apalah judulnya itu, lidah saya kalau bahasa Inggris logatnya logat Mr. Q, kedua Mr. soalnya, Q, Pak. memang. Mr. Q. Sekolah di Inggris memang kawan. Betul. Iya, iya. Karena ini bukan soal kalah menang, Pak. Ini soal harga diri, Bos. Harga diri. Ini soal harga diri. Berarti pertarungan di antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud aja nih yang ketatnya. Pasti ketat. Ya amin, oke lah diperhitungkan ya. Nanti dibully lagi kita kalau dibilang aku. Anda meragukan loh. Kenapa? Anda meragukan Amin Oh Rais. iya, saya kan patokannya sebelum diumumkan secara resmi oleh KPU, sepanjang itu juga bisa berubah. Lo kan kali yang ngasih bocoran. Ini sekarang masih DCS sementara semua, Pak. Nanti DCT-nya nanti secara definitif KPU mengumumkan. DCS itu Iya, ada 27 rapat November, ada rapat pleno. 27 November sampai 13 Iya. Oktober sampai 13 November. Ya, nanti ada rapat plenonya itu. Iya. Betul. Nah, oleh karena itu ya kalau ditanya tentang apakah ini akan terjadi clash ya antara para Titan itu sangat potensial, Pak. Ini sangat potensial. Tondo-tondonya udah mulai Sudah terasa. jelas, Pak, sudah mendidih, cuma ditahan untuk sementara. Tinggal perang bubat. apa namanya sangat memungkinkan Perang tanda. Yuda. Ini perang bubat yang dimaksud jangan yang mengerikan. Ini soal perang harga diri aja. Oh iya benar-benar. Ya, bahwa akan Karena harga ada diri lebih seru loh. lebih seru. Dan saya kan termasuk orang yang agak polos membaca politik, seakan-akan 2019 ya ini adalah pemilu yang paling mengerikan dan paling brutal karena isu politik identitas ataupun pilkada Jakarta, tapi tidak dengan 2024. Justru saya membayangkan jauh lebih dahsyat ya dan jauh lebih mengerikan, Pak. Sekali lagi orang itu rela ya berdarah-darah dan nangis-nangis gara-gara soal harga diri. Harga diri. Itu yang saya bayangkan. Sebagai orang yang sangat polos. Darah-darah dalam tanda kutip ya, darah-darah politik bukan Sebelum yang lain. debat, Ya. ini pilihan kata-katanya kita revisi Edit dulu, yang berdarah-darah dihilangkan. Ya, Iya. nggak bahaya tah. Ya kan? Jadi yang berdarah nggak ada. Rela melakukan apa saja. Karena ini adalah perang Harga diri. Iya. Tapi Baratayuda tetap, bubat tetap dalam arti Ini lagi ngatur headline. enggak ya, dalam arti harga diri ya. Iya. Potensi perang bubat, Potensi perang Baratayuda dalam konteks harga diri tetapi tidak berdarah-darah. tidak berdarah-darah. Oke, Tapi saya nih, ngomong gue tambahin Iya, lagi. akan Gue mau nanya sebagai orang yang sangat Prof. Egi polos. udah kayak
kayak Twitter sama Donald Trump. Iya betul. Nggak bahaya, nggak bahaya. Spekulasi dulu. Redaksional supaya damai. Nggak bahaya, Dingin, ya. dingin. Tapi sebagai orang yang sangat polos tadi melihat politik kata 100% polos. 100% polos, suci dan ini ya pokoknya lurus dalam melihat politik. Anda melihat Mas Ganjar yang masih yakin betul Pak Jokowi ada di sisi beliau dan mendukung beliau itu gimana melihat? Apakah sama polos ya dengan Anda? Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, Mas Ganjar pasti tahu persis lah. Pak Jokowi sudah tak bersama dengan Mas Ganjar. Cuman Mas Ganjar ini kan menunjukkan kebesaran hatinya sebagai teman, sebagai sahabat yang Nah ini dia kita berdua. Waktu duduk sebelah-sebelahan, waktu dibisikin, Mas nanti setelah dilantik, itu masih percaya nggak? Nggak percaya saya. Hah? Nggak percaya. Oh itu pun udah nggak percaya? Iya. Jadi Mas Ganjar bohong. Beda saya sama dia. Enggak, maksudnya kalau dibisikin mungkin iya, Tapi tetap Mas Ganjar udah nggak percaya? Ya, tapi setelah itu ngebisikin yang lain juga iya. Karena yang dibisikin presiden kan banyak, Bang. Semua adalah sahabatnya, semua adalah Tapi temannya. nggak bisa dong, masa nanti setelah dilantik, habis itu 5 menit lagi, yang tadi itu nggak nggak serius loh saya. Oh enggak. ya. Kan bisa saja kayak yang lain ngomong. Yang lain juga siap-siap dilantik ya, kan bisa saja. Kalau Pak Jokowi itu kan terana. Nanti jadi Menteri Pertanian tuh misalnya kata Mr. Q kan waktu itu. Ya kalimat awalnya Iya, iya. yang dinyatakan ibu itu sangat setuju, tapi lebih setuju lagi dengan Pak Ganjar capres. Ada nempel itu kok. Oke, ini kembali ke tadi. Iya, iya. Yang polos Seberapa itu ya. polos ya Anda Ya, saya percaya? kira Ganjar itu tahu persis Pak Jokowi sudah tak bisa diharapkan untuk bisa Bahkan bersama di sejak dibisikin 2022. ya, sudah tahu ya? Betul, ketika Gibran Bahkan didoakan sejak dan dibisikin direstui oleh sudah. presiden, itu kan menjadi titik kulminasi bahwa ya sebenarnya Ganjar dan Jokowi PDIP dalam konteks ini wassalam secara politik. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan oleh Mas Ganjar ya. Persoalan apakah itu kenapa tidak ditampakkan sikap kecewa, sakit hati dan marah, ini tentu bagian dari bagaimana melihat ya Ganjar ini adalah sosok yang harus bisa menahan diri. Kalau dalam kondisi state of nature-nya, dalam kondisi alamnya sakit hati, Pak. Secara alamiah orang sakit hati kalau merasa ditinggalkan Saya oleh berusaha teman untuk dan menggunakan sahabat. kata sakit hati ini lagi loh. Dari awal sakit hati, ini udah tinggal berapa menit Ya ini sakit kan 2004 soal politik sakit hati aja, Bang. Ya, sakit termasuk hati dan harga diri ya. Hal sakit hati Boleh dan begini harga nggak? Nih, diri. sebelum Abang tadi sudah nunjuk, tapi boleh gini nggak? Misalnya PDI Perjuangan, ini usulan saya nih, boleh catat juga usulan saya. Dia berusaha menyikapi ini ya karena sudah lama tahu, betul kan? Ya. Cuma kan karena belum keluar kalimat nyata, belum keluar tindakan nyata. Apa tindakan nyata? Orang tua kan tugasnya tinggal Merestui dan mendoakan. Nah, itu udah nyata. Mendoakan dan merestui. Mendoakan dan bukan merestui. mendukung. mendukung. Mendoakan Ini lebih mohon tinggi ya. dicabut dulu itu. Iya, saya cabut. Enggak, memang serius loh itu. Mendoakan tuh lebih tinggi ya. Karena begitu beritanya kan. Mendoakan tuh lebih tinggi ya. Tuh. Mendoakan dan merestui. Oke, siap. Mendoakan dan merestui. Lalu kalau dalam bayangan saya, PDIP akan menunjukkan bahwa dia partai besar, partai berpengalaman. Dia lebih pada nanti itu akan mengkampanyekan sesuatu, bahasa Indonesia mengampanyekan sesuatu yang bisa mengingatkan orang bahwa yang di situ salah. Ya. Misalnya anti KKN. Itu kan cukup tajam untuk ke situ. Namun pada saat yang sama dia tetap akan dituntut oleh publik ya, paling tidak secara soft lah, ia mencabut kartu anggota. Betul nggak itu? Kecuali dia berpendapat sebagai sebuah partai Oh, besar. ini sudah bilang tadi Mas Hasto kalau ini. Ya. Sudah cabut ya? Otomatis hilang. Oh, hilang. Tidak dicabut. Tidak. Kenapa Budiman dicabut? Nah ini otomatis dicabut nih. Nah, otomatis. Oke. Otomatis dicabut, Ya. sorry. Otomatis dicabut. Usai Ya, jadi jadi artinya persis ya seperti itu ya. Ini yang bahwa- dicabut Mas Gibran aja kan? Pak Iya. Jokowi dan Mas Bobi enggak ya? Kan nggak jadi cawapres. Tadi kan Prabowo. politik biasanya lingkaran itu nggak ikut ya? Enggak lah. Nggak jadi nggak jadi cawapres. Iya, iya, Enggak. Kan nggak jadi cawapres. Pak Jokowi bisa aja nanti. Harusnya kalau ada opung nih Pak Nah, Jokowi otomatis dipanggil. kalau Pak Jokowi dan Mas Bobi mungkin kalau di sidang dulu bisa jadi. Oh iya gitu ya. Nggak ketemu juga pasal Enggak, penjara. mestinya ya Gimana, kita Seko? sebelum deklarasi mestinya Mas Gibran ya mundur lah, jangan sampai kayak gini. Ya kan mestinya. Loh, tapi kan enak dicabut. Oh, saya dicabut. dia Saya datang. nggak mau lebih jauh. Dia Enggak, berusaha setidaknya- datang untuk menemui kok. Ya, secara resmi kan. kembali Ini kan Enggak, kalau kita lihat ini kan ungkap otomatis dicabut, berarti kan belum ada statement Pembicaraan pengunduran soal diri. ini. Nggak, tapi orang juga akan nanya, oh kalau ini otomatis dicabut. Kalau Budiman Sujatmiko gimana gitu? Kan Manual, dicabutnya manual. Oh, yang ini otomatis. Otomatis. Oh, itu aja beda. Nggak, tapi saya rasa yang terbaik bagi PDI Perjuangan itu adalah sebagai partai yang berpengalaman, ya dia menyikapinya dengan mengampanyekan sesuatu
yang bermanfaat bagi pasangannya. Dalam hal ini yang paling tepat, ya, dan itu bukan dari saya, Hasto juga kan, anti KKN misalnya. Nanti biar orang yang memberi definisi terhadap itu. Nah ini kan otomatis dicabut. Cabut. Tapi tetap saja yang akan menarik itu adalah untuk melihat apakah tidak akan ada pertemuan lagi. Kalau Puan sudah bertemu kan dengan Pak Jokowi ya di hari santri kemarin. Yang kita tunggu kan hadir di situ. Ya, Nggak, tapi sebetulnya yang mau saya komentari tadi, ini tadi pertanyaan yang tadi juga masih soal kira-kira akan terjadi Clash of Titans. Menurut saya itu mesti kita sama-sama menjaga supaya pemilu kita itu tetap bermartabat, damai. Ya, setuju. Jadi jangan sampai misalnya orang-orang sekelas Pak Adi Praitno itu langsung mengatakan, oh ini pertarungannya akan kencang, akan keras dan seterusnya. Orang sudah panas. Ya. Nah mestinya kita ini, ya kan, yang berbicara di depan publik seperti ini justru meneduhkan, ya kan. Yang kita dorong adalah pertarungan yang fair. Kalau itu saya setuju. Jangan menggunakan aparatur. Itu tadi ya. Jangan menggunakan itu saya setuju. Iya. Iya kan? Itu boleh saja. Dan saya kan tidak pernah membantah yang itu. Iya, setuju. Nah, tapi kalau misalnya nanti semua pengamat, semua aktivis LSM, aktivis yang lain-lain menyampaikan, oh ini ada pertarungan, nanti terbawa suasana itu. Iya. Itu satu. Itu penting sekali. Iya. Karena yang kita pertaruhkan itu adalah masa depan bangsa ini. Ini kan terjadi proses pergantian kepemimpinan nasional. Ya enggak? Untuk 10 tahun ke depan bisa menentukan 2045. Di mana kita berharap kita akan lebih besar, lebih maju lah pada tahun 2045. Itu satu. Yang kedua pertanyaannya tadi, kira-kira Jokowi mau ngomong apa lagi? Iya. Ya kan itu yang belum dijawab tadi. Iya betul. Menurut saya dia tidak ngomong lagi, dia sudah ngomong bahwa dia mendukung semua. Sebagai seorang kepala negara memang harus begitu. Dan tugas presiden itu salah satunya itu yang paling utama adalah melaksanakan pemilihan umum untuk menyukseskan regenerasi kepemimpinan nasional. Ya. Jadi keberhasilan Presiden Jokowi bukan hanya katakanlah misalnya membangun jalan tol, membangun bandara, membangun infrastruktur lain. Tapi salah satu tugas yang paling utama adalah bagaimana mengantarkan bangsa ini kepada kepemimpinan yang baru. Jadi karena itu menurut saya dia tidak akan lagi bicara, oh saya nanti akan dukung si A, si B, si C, nggak ada. Justru memang akan dipertahankan seperti ini suasananya supaya tadi menjaga suasana kebatinan semua pihak. Dan saya berharap Presiden Jokowi akan melakukan itu. Jadi menjaga suasana kebatinan semua pihak sehingga dengan demikian tidak ada lagi katakanlah di belakang merasa iri hati, cemburu, merasa ditinggalkan. Tapi hebat betul loh, karena ini kalau kita suka meleset dan buku-buku yang kita ajari udah salah, kita harus robek-robek bakar. Tapi ini prediksi yang menarik gitu. 6 bulan lalu di ILC, saya nggak tahu apakah bersama dengan Abang Saleh waktu itu, saya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo tuh akan netral di pemilu ini karena perkembangan ini gitu. Lazimnya kan tidak. Lazimnya lepas dari ditarik ke negarawanan dan selain sebagainya, seorang presiden dari PDI Perjuangan misalnya gitu ya, dia pada waktu-waktu cutinya nanti dia tetap akan mengampanyekan calon dari PDI Perjuangan itu ya, selama dia tidak meninggalkan masa-masa yang bukan cuti, kurang lebih gitu. Tapi kan ini jadi enggak, dari jauh-jauh hari dia akan netral. Saya sudah bilang 6 bulan lalu di ELC, Pak Jokowi akan berada pada posisi netral karena ini sudah kebaca-baca juga lah gitu. Dan itu akan bagus kan, karena netral ini dibaca menjadi saya mendukung semuanya. Jadi Anies Imin dukung. Kemudian siapa lagi yang sudah terdaftar? Prabowo Gibran dukung. Belum Ganjar terdaftar. Mahfud. Ganjar Mahfud, Anda suka lompat-lompatin ya? Oh, iya. Ganjar Mahfud dukung. Prabowo Gibran dukung. Itu sudah diprediksi 6 bulan sebelumnya. Dengan lika-liku begini, termasuk juga memprediksi di sini juga kan, MK akan memutuskan, kemudian pada saat-saat terakhir akan dijawab enggak, lalu ada deklarasi gitu-gitu kan, semuanya kebaca gitu. Tapi damailah. Yang penting Oh enggak, yang saya maksud enggak nakut-nakutin biasa. Dan tidak berdarah-darah. Yang saya maksudkan itu adalah udah bilang, Pak, tensi udah. politik yang panas, Pak. Siap. Ya, dan ini pemilu kok, bukan yang lain. Pemilu itu memang ajang berkompetisi. Tensi politik yang panas itu Panas-panas, itu biasa. Mesti diredam di dalam partai masing-masing, di iya. koalisi masing-masing. Kita beruntung Ini sebetulnya kepentingannya bukan lagi kepentingan capres personal koalisi-koalisi yang ada, tapi bagaimana kita mengantarkan pemilu ini menjadi pemilu yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat ini gitu. Kalau saya khawatir gini loh Pak, jangankan yang katakanlah tadi Bapak sebut tensi dan segala macam. 2019 capek kita.
Betul, Bang. Capek sekali tuh ada ya menyebut ini dulu. Ini beliau ini juga sampai ya udah. Wah, ini menarik. Capek kena Muncul satu bumbu. Enggak artinya Kita jangan sampai begitu Saya lagi. setuju. Sampai Sampai capek. 2019 itu. Tapi anda keliru dalam hal itu. Kalau anda bilang itu, anda keliru. Enggak, dari saya 2000. prinsipnya saya setuju nih. Kenapa? Prinsipnya tadi kan bahwa ini harus berlangsung damai. Setuju. Jangan seperti 2019. di situ yang berbeda saya. Karena itu sampai Di situ 2019 berbeda. sampai Di hari ini 2019 masih ada anunya kok. Enggak, di situ berbeda Masih saya. terasa. Nah, gini, lihat ya. Kenapa berbeda? Kalau saya lihat, sorry, 2019 yang saya lihat itu kan ketika KPU sudah ngumumin kan rame-rame itu di Bawaslu itu. Nggak, ini- Suasana yang tidak damai itu loh. Yang capek itu harus memang PAN. Ah. Di dalam koalisi keluar lalu masuk lagi. Banyak kan gitu, yang keluar masuk tuh ada. Tapi maksud saya gini, hati-hati, saya ingin secara metodologis jernih. Ini ya, ini sekali ini ada isu KKN, betul ya? Bukan korupsinya, nepotisme lebih tepat, kekeluargaan dan lain-lain. Dia akan berhadapan yang paling besar itu dengan perubahan. Jadi justru ini sebetulnya potensinya itu lebih tajam daripada sekedar dulu mengatakan antara cebong dan kampret. Nanti itu loh, ini antara perubahan yang di banyak negara bisa menghasilkan titik-titik dengan huruf R terhadap justru yang dilawan oleh 98 misalnya gitu. Tanpa sadar loh ini. Jadi maksud saya setuju sekali kalau ini pun politik dinastinya itu relatif subjektif. Kalau semua peraturan nggak ada yang dilanggar dan harusnya semua hak setara, aparatur negara tidak main gitu ya. Tidak melanggar. Kenapa itu. sih aparatur negara disebut sampai 10 kali? 200 kali saya tetap akan sebut. Saya menghitung. Saya kayaknya ada kecurigaan gitu loh. Tapi kenapa Anda sebut? Memang dari awal beliau mempersoalkan itu. Teoretik. Memang Tadi Prof Ege tadi menyampaikan teoretik itu pasti. Oke. Teoretik karena nggak usah disuruh. Iya. Saya diangkat oleh iya. Kalau kita kalah Secara psikologis ya? gimana muka? Nyari diri kan? 11 kali. Ya, Tak oke. boleh melibatkan Aparatur negara. Udah 11 kali. Dan itu boleh kan? Akademisi LSM mencatat itu paling penting. Tapi di ujungnya saya mengatakan kita sepakat bahwa pemilu ini harus damai. Namun lepas dari sekedar politik identitas pada waktu 2019, ini ada satu identitas baru, yaitu antara perubahan melawan KKN, yang mana itu adalah pencetus besar dari 1998. Perubahan lanjutkan tetap ada. KKN-nya sekarang yang dipersoalkan, Iya. yaitu Anda mempercepat dinasti yang nggak normal, Nah, itu kan keluarga, dan- KKN-nya subjektif. Subjektif. kalau tadi. Iya, subjektif. Subjektif. Nepotisme. Iya. Ini kan terminologi yang dibuat ini menjadi apalagi namanya segmen baru lagi. Justru. Yang membuat itu adanya perpecahan. Saya ingin mengatakan- jangan sampai segmen dan terminologi baru ini membuat adanya perpecahan-perpecahan. Saya baru. ingin Itu yang sebetulnya kita mengatakan- hindari. Saya ingin mengatakan ini perlu kita hindari, tapi potensinya ada. Kapan kapan potensi? Enggak, catat dulu. Tanggal berapa nih? Nanti kita Ini yang bikin cerita. panas sih. bikin panas. Ini kalau jelas namanya perang Baratayuda. Perang berubah, walaupun tidak berubah. Jadi judulnya ingin mendamaikan. Iya. Tapi panas-panas ini nih, Pak. Body Saya mengingatkan, potensi ini ada karena apa? Potensi ini mulai keluar kapan? 14 November, sesudah nomor undian keluar. Dan syukurnya kita 14 November pilpresnya pas hari kasih sayang. Februari. Ya, itu bagusnya. Sorry. Tapi maksudnya Itu gini loh. ya. Teori Enggak, mengatakan kalau kebiasaan sudah enggak. terdaftar resmi, ya kan, sudah dikasih nomor urut, orang boleh ngomong dong. Perubahan. Meskipun definisi perubahan itu juga masih dipersoalkan. Definisi Aku suka sama Bang kalau ini yang semua tadi perbedaan memang harus gitu Pak. Karena kalau nggak selesai di sini nggak akan bisa besar. Justru kalau itu nggak selesai, nggak usah dibawa ke meja besar. Itu subjektif Iya, Pak. dan mereka punya hak untuk mengatakan itu tidak ada. Iya. Betul kan? Oke, Saya gini. 2 menit lagi nih. Saya gini. Closing. Saya serangan aja pendek-pendek, 20 detik lah. Us, keren. Saya tadi mengatakan 2024 ada potensi ya, Ya. potensi perang terbuka, perang Bubat dan Baratayuda. Karena prakondisinya jelas, Pak. 2024 atau 2003? 2024. Ya, tapi mulainya kan prosesnya Panas. 2023. Teknis sekali ya, Bang. Tidak ada harus prediksi. Itu kan salah satu indikasinya tentu
tentu ya ketika misalnya ada salah satu kader PDIP dia tidak tegak lurus dan kemudian nyalon berdampingan dengan yang lain, membandingkan ini akan damai-damai saja dan saling berangkulan, saya yang agak polos di politik agak rumit membayangkan. Nah, abang yang sebagai politisi dan yang lain tentu membayangkan yang lain. Saya berharap dari lubuk hati yang paling dalam ya pemilu kita damai, Bang. Nah. Karena memang politik kita kan politik perangkulan, Mbak, dari dulu. Politik rangkulan. Tinggal kita tunggu apa betul ini akan ada rangkulan, Bang, di 2024. Rasa-rasanya ya agak sulit. Betul kata Ari tadi itu, selalu saja ada hujan yang itu dalam kondisi panas, Pak. Tondo-tondo ke arah itu ada. Tapi saya berdoa begini saja, panas dan tidaknya suasana politik kita ini kan tergantung pada elit yang bertanding, pada balon, kemudian pada tim sukses, pada relawan dan seterusnya. Kalau kita masuk pakai pengamat, Bos. Pak Togit, dalam teori supply and demand, yang mensuplai isu-isu politik ke bawah itu elit, karena mereka bekerja tiap hari untuk memenangkan. Pengamat komentari. Nah, jangan sampai Kalau elit nggak ngapa-ngapain, Aidil juga pengamat nggak Iya, apa. pengamat ini ya hore-hore lah, kadang didengerin, kadang juga enggak. Tapi elit yang kemudian tiap hari dia menyuntikkan amunisi perperangan itu loh, Bang. Bang, salah satu Lewat pengamat. Iya. Kata lewat pengamat ini menarik. Lewat pengamat itu artinya memang dia bekerja lewat pengamat atau pengamatnya lewat. Apapun kata pengamat, lewat. Ya kan? Ingat Prof, Yang bikin panas itu para politisi. Ingatan kolektif cuma seminggu. Karena politisi bisa bekerja lewat manapun, bahkan Termasuk pengamat. Iya, lewat lembaga survei, lewat pengamat, lewat media, lewat Dan saat ini politisi menunjukkan pengamat lewat. Bang Adi, tondo-tondo Baratayuda, Bubat dan macam-macam yang mengerikan Anda bilang itu bisa nggak manifestasi awalnya nih misalnya ya? Nanti misalnya dalam waktu yang tidak lama lagi setelah penetapan mungkin ada reshuffle kabinet. Ya kalaupun toh nggak ada reshuffle mungkin tarik diri dari dukungan politik kan salah satu tanda. Atau protes-protes di DPR mulai muncul eskalasinya. Siapa tahu ada misalnya apa namanya itu rapat-rapat yang dimiliki secara eksklusif oleh anggota dewan gitu ya. Mestinya mungkin panja atau apapun lah terkait dengan situasi dan bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tanda-tanda ke arah itu rasanya ada. ada. Iya. Sudah ada. Rasa-rasanya ada. Rasa-rasanya berarti belum ada. Berarti kalau setelah ditetapkan tak Ini ada bagian apapun. dari tadi meminta orang untuk melakukan itu, ada memotivasi lah. Kalau saya lewat generate itu loh. Namanya Itu yang juga saya polos. bilang. Namanya Justru juga polos. harus ditertibkan juga. toh. Enggak, bukan kalau dia saya Pernyataan-pernyataan paham. harus tertib Karena dia juga. super polos Jangan-jangan tadi. pengamat itu juga bagian dari elit ya. Kan sebenarnya. pikiran saya polos. Kayaknya kalau lagi konflik, beda sikap, kok endingnya seperti ini? Ya mungkin saja berbeda dengan pikiran kita yang polos, Pak. Tapi masih jangan-jangan rasa-rasanya. nggak ada, Masih mungkin rasa-rasanya. nggak ada apapun gitu. Cuman Kalau nggak ada rasa-rasanya bahaya loh, pengamat jadi nggak ngomong. Rasa-rasanya aja udah, itu rasa-rasanya udah nggak boleh diucapkan pengamat sebetulnya. Karena pengamat mulai Ya, dengan sebetulnya, mengatakan rasa-rasanya, yang lain mengatakan itu kan hanya perasaan Dek Fendi saja, misalnya. Bisa begitu loh. Kalau Saya justru berpikir kalau malah. kalau saya dari perspektif Tanah Abang ini, Bro. Keren. Kalau yang polos itu minta disablon. Ya, tahu sablon dong. Tidak semua yang polos. Oke, Baju ini. Enggak, tadi justru saya Waktu udah habis. Ya. saya melihat Closing bahwa statement, closing. ya saya Habis itu melihat masuk terakhir. Ya. ya saya melihat bahwa potensi kita akan melaksanakan pemilu secara damai, tertib, bermartabat itu adalah karena memang para pemain ini semua ada di kabinet. Wih. Iya kan? Coba lihat kan? Ya, ya. Mahfud MD masih di kabinet. Kalau nggak ada reshuffle. PDI Perjuangan masih di kabinet. Kalau nggak ada Kemudian di reshuffle. Amin, ya kan? Menterinya PKB masih ada di sana. Nasdem masih ikut. Kemudian di koalisinya Indonesia Maju. Jadi ini semuanya masih ada kok. Iya, iya, betul. Jadi kalau dipanggil presiden itu rapat kabinet sama semuanya. Betul, betul. Masih bagian dari pemerintahan yang sekarang. Jadi karena itu potensi untuk tetap bicara damai dan bisa dibicarakan secara baik. Bagaimana masa depan bangsa ini ke depan, saya kira masih tetap terbuka. Jadi nggak usah kita menggiring asumsi-asumsi tadi, ya kan? Atau rasa-rasanya tadi, nggak usah dulu ke situ Tapi karena bahaya juga itu. rasa-rasanya haknya juga. baik. Hah? Haknya juga orang. Iya, untuk mengatakan rasa-rasanya. Saya dengan mengatakan. Tapi hak saya juga mengatakan jangan digiring ke sana juga. Tapi kan Ahmad selalu mengatakan jangan ada keinginan untuk membuat berdarah-darah atau memporak-porandakan bangsa. hanya Kata-kata karena itu mesti pemilu. dikurangi. Ya, tapi
bahwa Rasa-rasanya. sekarang tensi cenderung panas harus diakui. Orang boleh mengistilahkannya dengan Baratayuda atau bubat dengan catatan tidak berdarah. Sama seperti saya ingin mengatakan, kalau Anda anggap ini lebih dalam tanda petik lebih baik dari 2019 karena tidak ada politik identitas, saya mengatakan walaupun dengan penuh kedamaian baik mengucapkannya maupun mendoakan dan merestuinya, yaitu bahwa potensinya itu nanti ada antara perubahan melawan KKN. Dan potensi Dan untuk saya itu tetap tidak tertib, akan untuk tetap tertib, yang aman, damai, yang ada juga. 1998 tadi itu saya tarik. Janganlah, karena belum 14 November. Jadi itu saya tarik, nggak ada kata 1998-nya, tapi potensi itu sama tajamnya dengan politik identitas di 2019. Potensi itu ada, akan sama tajamnya. Namun di atas itu semua, lepas dari subjektivitas kita masing-masing, ya artinya akademisi akan tetap meneriakkan politik dinasti, tetap dong, sampai semua keadaan setara, ya kan? Bukan hanya anak presiden, semua anak muda bisa maju, tidak ada presidensial threshold, ditambah dengan Sekarang tidak ada setara, penyalahgunaan. Enggak, sekarang aparatur setara. Jadi ini bisa panjang. Jadi ini kan Iya. semua juga setara sekarang. Ya. Memang apa yang tidak setara? Iya. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan bukan untuk satu Iya. koalisi tertentu. Oke, Bang. Buat Itu satu berlaku orang, ya. untuk semua orang. Oke, Orang, Iya, se- toh. setara nggak setara kita akan bahas di episode berikutnya. Iya. Nah, jadi Mas Eko dulu. Yang bisa tetap sampai 25 cuma satu orang. Iya. Itu aja. Ya sampai 100 tahun ke depan pun yang Jangan-jangan satu orang. tampil di surat suara juga nggak lebih dari mungkin 20, 30, 40 orang. Iya, pemilu ini kan juta kita- rakyat. apa ya, kayak tradisi 5 tahunan yang bahwa setiap pemilu ada panas-panas, ada anget-anget, itu harus begitu. Bayangin kalau pemilu kayak kenduri, ya mana asik gitu loh. Itu suasana yang biasa. Persoalan buat kita-kita ini masyarakat biasa, setidaknya para elit, para politisi itu memberikan kami pelajaran etik. Kalau ada anak-anak kami mau masuk ke jadi politisi, mereka tahu batasan etis. Batasan apa yang harus mereka terjang, batasan apa yang bisa mereka jalanin, itu yang jauh lebih penting sebetulnya dari perilaku elit sampai saat ini. Pelajaran itu yang penting didistribusi pada anak muda, Ya. yang katanya oh ini peluang buat anak muda. Enggak, ada anak-anak muda yang bekerja babak belur, ada anak-anak muda yang bisa dapat jalan tol. Itu juga penting untuk disampaikan bahwa anak-anak muda ini kalau mungkin besok, saya setuju mungkin DPR akan melakukan perubahan undang-undang, ubah jangan cuma batas usia, katakanlah jadi 17 tahun misalnya. Toh ada batas tentang pendidikan kan, SMA atau S1 itu kan juga batas, itu kan juga batas usia sebetulnya. Jadi ubah, berikan ruang yang bebas yang sama pada sebuah masyarakat kalau kita ingin bicara soal Indonesia ke depan gitu loh. Jangan cuma menjelang ini baru ada perubahan. Udah nggak sakit hati nih kayaknya. Gitu lah. Saya pikir itu. Makasih. Dan Jadi sekarang baju udah kampanye setara, Mas Bang. Ganjar warna apa Mas Eko? Nggak tahu saya. Belum tahu. Jadi akan meninggalkan garis-garis kan? Ini masih pakai. Jadi pepatah India itu India jadi relevan malam ini. India ya. Tak perlulah kita kembali Mantap, mantap menangisi susu yang sudah tumpah. Barang sudah jadi, Gibran maju bersandingan dengan Prabowo Subianto. Tak mau Ayo ditarik lagi. kita song-song pemilu yang damai dan tertib. Ini lupa minum susu. Ini apa di headline ya? Yang perang-perangan aja. Iya. Itu yang penting tuh, rukun, Siap. guyup dan damai. Sampai jumpa. Belum. Jangan lupa minum susu. Udah. Oke, dadah. Udah.